Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Pada anak-anak sekalian yang saya cintai, begitu juga kepada wali siswa kelas 6 MI Zahratul Akbar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui daring atau melalui media. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua wali murid dan juga kecintaan saya kepada anak-anak sekalian kelas 6 pertama. Pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kita tentukan jadwal pelajaran, untuk hari Selasa kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu mengenai surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 19. Namun pada kesempatan hari ini saya hanya ingin menjelaskan sedikit atau beberapa ayat saja yang dapat kita pelajari, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Anak-anak sekalian yang saya cintai, bahwa surat Al-Alaq ini adalah surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita sedang berkhalwat. Berkhalwat itu artinya menyendiri dari keramaian untuk ibadah kepada Allah. Jadi sekali lagi, ketika Nabi kita sedang berkhalwat, berkhalwat artinya menyendiri dari keramaian untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika itu Nabi kita SAW berusia 40 tahun. Atas kehendak Allah diberikanlah Nabi kita SAW wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat ke-1 sampai ayat ke-5. Al-Alaq sendiri dalam Al-Quran menempati urutan yang ke-96 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Alaq artinya segumpal darah. Al-Alaq artinya segumpal darah yang dapat kita baca surahnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ini termasuk surah Makkiyah. Jadi dalam Al-Quran itu penggolongan surah ada dua. Yang pertama surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Surah Makkiyah artinya surat-surat yang diturunkan oleh Allah atau wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah atau sebelum Nabi kita SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan surah Madaniyah artinya surah-surah yang diturunkan ketika Nabi berada di Madinah atau setelah Nabi hijrah. Walaupun Nabi tidak berada di kota Madinah, tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan surah itu diturunkan, digolongkan dalam surah Madaniyah. Dan surah Al-Alaq ini termasuk surah Makkiyah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, dalam surah Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata Iqra. Dalam bahasa Arab, Iqra itu termasuk fi'il amr, artinya kata kerja perintah. Iqra artinya bacalah, mengandung arti bahwa yang pertama, Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, khususnya kepada kita SAW, untuk bisa membaca. Itu makna tersiratnya. Iqra artinya bacalah, artinya umat Islam
tidak boleh malas untuk membaca. Terutama kita sebagai pelajar diharuskan untuk banyak membaca. Lalu apa yang harus kita baca? Yang pertama yang harus kita baca adalah teks tertulis, artinya buku Al-Quran, buku pelajaran, dan apa saja yang tertulis. Itu arti membaca secara harfiah. Namun ada arti dari membaca secara umum, artinya apa saja bisa dibaca, yang disebut dengan ayat kauniyah. Artinya kita bisa untuk membaca alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari. Kita bisa membaca matahari tersebut. Bagaimana kita bisa membacanya? Dengan cara meneliti. Pertama, dari sinar matahari itu apa yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Setelah kita mengetahui, itu artinya kita sedang membaca ayat kauniyah. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, artinya kita harus bisa membaca tumbuhan-tumbuhan tersebut. Apa maksudnya? Kita harus bisa meneliti fungsi-fungsi dari tumbuhan tersebut. Allah menciptakan hewan, artinya kita harus bisa membaca hewan tersebut, dalam arti diteliti fungsi atau manfaat hewan yang ada. Contohnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak segan-segan, Allah tidak malu-malu menciptakan nyamuk atau hewan yang lebih rendah dari nyamuk. Dahulu orang berpikir, wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masal. Orang kafir, orang yang tidak mempelajari Al-Quran berpikir, ngapain sih Allah menciptakan nyamuk yang kagak ada manfaatnya, ngeres, ganggu orang, menyakiti orang. Ternyata setelah diteliti, nyamuk itu banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Secara ekonomi, nyamuk tersebut bisa mendatangkan keuntungan. Apa contohnya? Dengan ditelitinya nyamuk, seseorang bisa menjadi pengusaha obat nyamuk, Baygon, Hit, Pape, dan lain-lain. Itu dari segi ekonomi, belum lagi dari segi yang lain. Nah, begitulah maksud daripada surah Al-Alaq ini, yang diawali dengan kata Iqra, bacalah. Bisa dengan secara tekstual, artinya yang ada yang di hadapan kita, baik Al-Quran, buku, majalah, dan lainnya yang berupa huruf, dan bisa juga yang secara kontekstual, artinya alam atau secara kauniyah. Kita bisa atau dianjurkan untuk membaca alam semesta ini yang Allah ciptakan. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil. Artinya, berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, jangan kalian pikirkan tentang wujud Allah. Artinya kita bisa mempelajari alam semesta ini dengan akal yang Allah telah berikan kepada kita. Yaitu maksud daripada Iqra. Selanjutnya, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah kita mempelajari itu, tapi kita jangan lupa menyebut nama Allah yang menciptakan. Setelah kita berhasil menjadi seorang peneliti, seorang yang berhasil, yang pandai dan sebagainya, tapi jangan lupa Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat kepada Allah. Janganlah keberhasilan kita membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh, menganggap rendah orang lain, menganggap remeh orang lain. Tapi di atas itu adalah ada Allah yang lebih tinggi, yang lebih agung.
Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Sebab apa kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh? Sebab di ayat keduanya dijelaskan karena Allah lah yang menciptakan kamu. Sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, sekaya-kayanya kita, pasti ada orang lain yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih istimewa, yang lebih pandai. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pandai pasti ada yang lebih pandai. Tuh. Jadi ayat ini sebenarnya sangat bermanfaat, sangat bagus kalau kita pelajari. Ya, kalau kita benar-benar ingin menjadi makhluk atau manusia yang taat, yang rendah hati, yang berilmu, kalau kita mempelajari ayat ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan menjadi makhluk Allah yang taat. Selanjutnya ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dengan perantaraan pena. Artinya ilmu yang kita dapat, yang diajarkan oleh guru-guru kita, itu hakikatnya adalah dari Allah. Seorang guru tidak bisa memintarkan atau mencerdaskan murid-muridnya. Seorang kiai tidak bisa mencerdaskan santri-santrinya. Seorang dosen tidak bisa mencerdaskan mahasiswa-mahasiswanya. Ilmu hakikatnya adalah milik Allah. Guru, kiai, dosen, profesor hanyalah perantara menyampaikan ilmu dari Allah kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada mahasiswa-mahasiswanya. Karena dalam suatu bait dijelaskan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Ilmu adalah cahaya dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang yang sering berbuat maksiat, yang sering berbuat dosa. Siswa yang tidak menghormati gurunya. Sebab dalam kita menuntut ilmu, minimal itu ada 6 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, adanya kemauan anak untuk belajar. Yang kedua, cinta akan ilmu. Yang ketiga adalah mengikuti nasihat gurunya. Yang keempat, itu memerlukan waktu dan kesabaran dan biaya. Itu adalah syarat-syarat kita untuk menuntut ilmu yang dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Seperti itu. Nah, sekalian, kita lanjutkan ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Allah yang mengajarkan manusia segala sesuatu yang manusia itu tidak mengetahui. Jadi yang telah saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya ilmu yang kita peroleh itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, demikianlah mungkin penjelasan tentang 5 ayat dari surah Al-Alaq. Dan selanjutnya kalian bisa mempelajari surah tersebut, membaca dengan tartil, dengan fasih, dan tajwidnya nanti saya kasih soalnya. Untuk selanjutnya kita lihat di halaman yang ke-7 itu bagaimana cara kita mengamalkan ajaran Al-Quran surah Al-Alaq dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita baca, yaitu yang pertama, kita harus giat dalam mencari ilmu dengan belajar di sekolah dan di rumah. Jadi yang namanya belajar bukan hanya di sekolah, dimanapun kita bisa belajar.
Kalau di sekolah namanya pendidikan secara formal, di luar sekolah namanya pendidikan informal. Kedua-duanya harus berkesinambungan, harus saling terkait. Kita tidak bisa mengandalkan pendidikan kita hanya di sekolah saja, tapi di rumahnya tidak, itu nggak bisa. Atau kebalikannya, di rumah aja, di sekolah nggak bisa. Harus dua-duanya terintegrasi, terkait. Kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, ikut serta dalam majelis kajian untuk memperdalam agama. Majelis kajian maksudnya adalah pengajian-pengajian yang berada di masyarakat dari berbagai macam tingkat, dari mulai dasar, umpamanya Iqra sampai juz amma, Al-Quran, terus kajian-kajian ilmu agama yang lainnya. Yang ketiga, menjadwalkan diri membaca Al-Quran setiap hari. Jadi kita harus mempunyai schedule, jadwal, harus kita tentukan kapan kita harus membaca Al-Quran. Saya kasih cara untuk kita bisa baca Al-Quran dengan baik. Pertama, biasakan kita membaca Al-Quran setiap sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Itu rutinkan membaca itu. Sebab apa? Sebab membaca Al-Quran itu selain kita dapat memperoleh pahala yang besar dari Allah, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja dari Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 pahala. Satu huruf itu 10 pahala. Umpamanya alif lam mim, itu bukan 10 pahala, tapi 30. Alif 10, lam 10, mim 10, jadi 30. Nah, bagaimana lagi kalau kita sudah menghatamkan Al-Quran? Tentunya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya kita membaca dengan ikhlas. Intinya itu. Tidak untuk membanggakan bahwa kita bisa baca Al-Quran, tapi niatkan kita membaca Al-Quran itu lillahi ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala, orang yang mengajarkan kita pun dapat pahala, dan orang tua kita yang memberikan saran, yang memberikan biaya, yang mengurus kita pun dapat pahala juga. Insya Allah. Selanjutnya, tidak menjadikan ilmu dan kecerdasan sebagai kesombongan. Nah, itu inti. Sebab puncak daripada ilmu adalah adab, akhlak. Seseorang yang cerdas, kalau dia tidak berakhlak, maka dianggap orang yang bodoh, orang yang tidak berhasil. Seseorang yang punya ilmu sedikit tapi dia mempunyai akhlak yang baik kepada orang lain, kepada guru, terutama kepada orang tuanya, maka anak tersebut merupakan anak yang berhasil. Sebab yang lebih utama dari segalanya adalah akhlak. Yang terakhir, mengajarkan ilmu yang baik bagi manfaat kepada orang. Ilmu yang kita miliki walaupun sedikit, marilah kita ajarkan kepada orang lain. Kamu kelas 6 bisa membaca Al-Quran, ajarkan adik-adikmu yang kelas 1, atau di rumah pun bisa. Ataupun orang tua kita yang belum bisa baca Al-Quran, ajarkan orang tua kita Al-Quran. Insya Allah semua itu akan mendapatkan kebaikan dan manfaat yang besar, dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, saya kira demikianlah yang dapat kita pelajari dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Insya Allah dalam lain kesempatan bisa kita lanjutkan pelajaran kita. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.